Halo, dalam video kali ini kita akan melakukan eksplorasi modul employee dan dalam eksplorasi modul ini kita juga akan melihat secara langsung perubahan yang terjadi di dalam database melalui PGAdmin. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke, jadi di sini saya udah buka PGAdmin saya, PGAdmin dan juga Odoo. Jadi ini adalah database baru yang baru saya buat. Kita akan jadi kita akan mau melihat dulu database-nya di PGAdmin. Tapi saat ini kita belum terhubung ke servernya, yaitu server lokalnya. Jadi cara kita melakukan koneksi ke server lokal itu kita tinggal klik kanan di server sini, kita create server. Saya akan menamakannya sebagai lokal aja. Lalu connectionnya kita akan connect ke localhost. Portnya 5432. Maintenance database-nya ini bisa ke database kita langsung. Ini terserah. Ini yang penting kita nyambung ke database yang ada di lokal. Kalau ini defaultnya by default ini ada database bernama Postgres. Nah, terus lalu untuk username-nya ini saya menggunakan Postgres, tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan username menggunakan user yang dari Odoo-nya juga bisa kan. Kalau nggak salah namanya OpenPG. Dan passwordnya sesuai sama yang kita masukin dulu pas lagi instalasi. Tunggu bentar. Nah, ini passwordnya sama persis kayak yang pada saat kita menginstal Odoo. Gitu. Kita save. Lalu kalau kita buka, nah kalau udah kayak gini berarti kita sudah terkonek ya ke lokal di sini, ke localhost. Nah, dan database yang baru saya buat ini, yang ini adalah yang tugas 8. Kita bisa lihat, kita buka schemas, kita buka public dan tablesnya. Nah, di sini jadi barebone Odoo yang baru dibuat database-nya adalah kayak gini, berjumlah 115 table. Ini udah lumayan banyak sih table-nya. Oke, sekarang kita mau balik ke Odoo dulu. Dan kita akan coba install modul employee. Nah, yang ini kita bisa langsung klik install aja. Dan kita tunggu modulnya terinstall. Oke, ini sepertinya sudah terinstall modul employees-nya. Bisa dilihat di sini, bisa dibuka modul employees. Dan kita mau kembali lagi ke PGAdmin. Di sini masih 115, coba tapi kita klik kanan dan refresh, harusnya bertambah. Nah, sekarang sudah berjumlah 190 table baru. 190 dikurang 115 table baru. Dan seingat saya jadi employees ini dia masuknya ke modul HR ya. Jadi kita bisa lihat, nah di sini ada HR employee, HR department, ada bermacam-macam ini. Kita lihat coba. Cara kita membuka database adalah kita bisa klik di nama table-nya, kita bisa klik kanan. Lalu view all rows, atau kita bisa klik aja di sini dan klik yang di atas ini nih, view data. Dan di sini karena saya ketika membuat database saya memilih untuk menggunakan demo data, jadi dalam table ini sudah langsung ada 20 employee default ya di sini. Akan kita coba buka melalui Odoo-nya langsung sekarang. Nah, ini harusnya ini data-data yang ada di sini, orang-orang yang ada di sini sesuai dengan yang ada di PGAdmin ini. Jadi kalau kita misalnya kita sort kita lihatnya berdasarkan list aja kayak ini. Ini kelihatannya udah sorted by abjad ya, by alphabetnya. Kita lihat di sini paling kita yang sini. Nah, di PGAdmin ini kita juga bisa melakukan filter juga dan sorting. Kita di sini bisa klik di sini sort filter. Kita mau supaya kita ngelihatnya
sama ya kayak gini urutannya. Jadi kita filter data sortingnya jangan berdasarkan ID, kita berdasarkan apa ini namanya? Name. Kita berdasarkan name. Ups. Nah, ini berdasarkan name. Ordernya ASC atau ascending, jadi dari yang paling kecil hingga besar. Kalau kita mau dari huruf Z, kita bisa pilih yang dash atau descending, tapi kita akan pilih yang ascending. So, klik OK. Nah, dan di sini sudah sesuai nih. Jadi yang pertama Abigail Peterson, Anita Oliver, Audrey Peterson. Kalau kita buka di sini sama seperti yang di OPG admin, Abigail Peterson, Anita Oliver, dan Audrey Peterson, dan ke bawahnya seharusnya sama ya. Oke, sekarang kita mau coba untuk lihat-lihat dulu ya di sini ada apa aja. Jadi di modul employees ini ada, kita bisa melihat employees itu sendiri. Ini employee directory. Terus ada departmentsnya juga ada di sini. Jadi by default karena kita menggunakan demo data, jadi di sini kita ada beberapa divisi ya, departemen. Pertama ada administration, ada management, ada professional services, research and development, dan sales. Dalam walkthrough kali ini kita akan mencoba membuat satu departemen baru dan employee baru, dan kita juga akan membuat lowongan kerja gitu untuk departemen tersebut. Sebelumnya kita mungkin mau lihat juga dulu ya yang departemennya ini ada di HR department. Kita klik lagi view data, klik, dan ini sama seperti yang di sini ya. Administration, sales management, R&D, professional services. Oke, kita mau coba bikin departemen baru sekarang. Kita akan membuat departemen kreatif. Lalu manajernya belum ada. Kita karena akan mengassign orang baru. Jadi kita klik save dulu. Nah, kalau kita refresh di PG admin harusnya nambah satu kreatif. Lalu kita akan membuat employee baru. Pertama kita akan membuat manajernya dulu, manajer kreatif. Kita create. Namanya adalah John Doe. Job positionnya sebagai creative manager. Departemennya kita di sini kita bisa pilih kreatif. Terus dia nggak punya manager karena dia adalah manajernya kreatif. Terus mobile phone-nya mungkin kita bisa isi aja 08 bla bla bla. Emailnya john.doe@creative.mycompany.com. Oke. Nah, di sini ada beberapa data yang bisa kita masukin juga. Work address-nya sesuai. Kalau kita pilih your company berarti ya sesuai dengan data company kita. Lalu di sini kita juga bisa masukin work location. Terus di sini kita bisa masukin jam kerjanya dia. Jadi dia standar 40 jam per minggu. Dan time zone-nya dia akan kita ubah, mungkin kita cari Jakarta. Oh nggak ada. Bangkok mungkin. Asia, Jakarta. Oh ada Jakarta. Nah, terus di sini juga kita bisa memasukkan private information kayak misalnya alamat pribadi dia, terus ada bank account numbernya dia. Pokoknya ini informasi tentang yang private buat dia. Jadi nationality-nya, nomor identification atau kalau di Indonesia NIK, nomor induk kependudukan, nomor paspor, gendernya apa, kita bisa isi mail. Terus ya ini sudah menikah atau belum.
seperti itu. Dan ada education juga, ada emergency contact, dan ada work permit juga. Misalnya kalau ini kayaknya sepertinya untuk pegawai yang berasal dari luar negeri ya. Terus di sini juga kita bisa ada HR settingsnya, kita bisa pilih ya. Tapi itu mungkin kita nggak akan bahas itu di sini. Kita akan save dulu. Sudah created user baru, employee baru bernama John Doe. Dia creative manager. Dia berada di departemen kreatif. Lalu kita mau edit lagi yang tadi ya. Kita akan buka departemennya. Departemen kreatif. Kita sorry. Kita ke configuration, departments, dan kita akan mengedit yang kreatif ini. Kita edit. Kita pilih manajernya adalah yang tadi, si John Doe. Lalu kita save. Oke. Dan seharusnya di PG admin juga terlihat ya untuk employee-nya. Ada John Doe harusnya di sini. Lalu ini banyak sekali ya BTW kolom-kolomnya. Nih kita yang tadi yang employee yang default itu yang dari demo data semua gendernya 0. Tapi karena tadi kita memilih untuk John Doe, kita memilih male, maka di sini akan tertulis male untuk John Doe. Begitu. Terus ini ada banyak sekali, ada birthday, ada SSN, identification ID, passport ID, bla bla bla, banyak sekali di sini. Gitu. Dan kita juga mengisi ini kan mobile phone-nya kita masukin, tadi emailnya juga ada seperti itu. Cuma work location tadi kita nggak masukin, jadi di sini masih 0. Oke. Lalu kita kembali lagi, kita akan membuat employee baru. Namanya adalah Michael. Sebagai graphic designer. Dia departemennya di kreatif. Nah, dan di sini secara default karena kita udah ngeset manager si kreatif adalah John Doe, maka ketika kita pilih kreatif untuk departemennya kita pilih kreatif untuk Michael, maka manajernya akan secara otomatis terisi John Doe. Dan di sini coachnya juga John Doe. Kita bisa ubah, cuma ya kita akan keep it by defaultnya aja. Terus ini masih sama kayak yang tadi. Ini kita langsung save aja sih. Langsung save. Dan nah di sini kelihatan nih, di sini ada organization chartnya. Jadi di Odoo itu ini memudahkan untuk HR sih menurut saya. Jadi mungkin ada HR yang nggak tahu ini manager ini tuh bertanggung jawab untuk siapa, dan atau mungkin ada staff ini dia atasannya siapa. Nah di sini bisa langsung kelihatan directly secara gambarnya gitu, visualisasinya kelihatan. Jadi Michael ini adalah bawahannya si John Doe, kasarnya seperti itu. Oke. Lalu kita sekarang akan membuat job position ya, lowongan kerja di sini. Nah di sini job position di sini kalau nggak salah adalah lowongan kerja. Jadi ya kita akan coba lihat dulu ya di sini HR job. Sini ada 7 HR job, ada job di sini ada 7 job position, ada 1 2 3 4 5 6 7 sesuai ya. Kita akan membuat position baru. Misalnya kita akan merekrut
video editor, recruitment, expectednya kita perlu satu aja, departemennya kreatif. Kita save. Nah, langsung jadi. Dan ketika kita refresh di PG adminnya, ada baru lagi nih, ada posisi baru untuk video editor. Expected employees-nya 1, dia number of employees-nya masih 0 karena belum dapat. Gitu, ya kurang lebih seperti itu sih. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita udah berhasil tadi untuk melihat employee baru, membuat employee baru, melihat employee-nya siapa aja. Di sini juga kita bisa lihat berdasarkan departemennya. Jadi kalau kita melihat yang kreatif, tadi udah kita buat 2. Ada John Doe sebagai manajernya, dan ada Michael sebagai graphic designer. Dan tadi kita juga berhasil membuat job position baru untuk di departemen kreatif, dan kita memerlukan video editor 1 gitu. Jadi ya kita udah cukup banyak ya mengeksplor modul employees ini, dan kita juga udah kita udah melihat-lihat ke PG adminnya, kita udah melihat table-tablenya, dan kita udah berhasil tadi juga untuk melakukan sorting data gitu, seperti itu. Oke, jadi kira-kira untuk video kali ini segitu dulu. Terima kasih sudah menonton sampai sekarang dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.